Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal ikhwan, hadirin wa hadirat rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh, sholat tadi biasa mati rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah masih pertemukan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat bertakarub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Berat pelaksanaannya Allah memberi keringanan, yaitu sholat subuh, sholat tepat waktu. Ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Amal yang dicintai oleh Allah itu satu adalah sholat pada waktunya. Kita sudah amalkan. Sholat yang berat pelaksanaannya itu adalah sholat subuh. Allah memberi keringanan pada kita. Yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Itu tiga amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, maka teruslah selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan pada kita, konsisten untuk dapat melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktu dan dikerjakan berjamaah. Kita selalu juga mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa ridho terhadap amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan, yang kita amalkan. Karena setiap amalan itu kalau Allah gak ridho, Allah gak terima, Allah gak cinta dengan amalan itu, maka amalan itu lepas. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah itu ridho. Dan kita juga senantiasa selalu berdoa kepada Allah agar Allah itu senantiasa memberikan ampunan, maghfirah kepada kita. Karena manusia itu adalah tempatnya berbuat salah, berbuat khilaf. Tidak ada manusia yang sempurna, baik dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, bahkan hati kita. Tidak bisa lepas kita ini dari yang namanya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah mohon ampun pada baca istighfar.
Rasulullah itu setiap hari dalam hadis itu katakan 70, bahkan saya nyebutnya 100 kali baca istighfar mohon ampun kepada Allah. Padahal beliau orang yang maksud, orang yang terjaga dari perbuatan dosa dan juga diberikan jaminan Allah ridho. Dia termasuk orang yang ahlul jannah beserta para sahabat-sahabat yang terpilih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita teruskan kajian kita. Kita sekarang sampai hadis yang ke-1401 dari kitab Riyadhus Shalihin di tanggal hadis yang ke-1041 ini diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqul." Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini selama yaqul, apa yang dikatakan atau ucapkan muadzin. Summa sallu alayya, kemudian bacalah sholawat atasku. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Karena siapa saja yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Summa sallallahu ila wasilata fa innaha manzilatun fil jannah. Lalu mohonlah kepada Allah, semoga aku memperoleh wasilah, yaitu 1 derajat tertinggi di surga. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah, yang tidak diperoleh melainkan seorang saja dari antara hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, aku berharap akulah yang memperolehnya. Faman sa'ala Allah ilal wasilah halat lahul syafa'ah. Maka siapa yang memohonkan agar aku memperoleh wasilah tersebut, maka ia akan memperoleh syafaatku di hari akhirat. Jadi ini masih terkait bab fadilah adzan. Memang tuntunannya itu setelah kita ini mendengar adzan,
membaca doa. Tapi ini yang kebanyakan banyak yang melewatkan. Jadi sebelum berdoa Allahumma rabbana hadina wa ta'amah dan seterusnya, maka terlebih dahulu ucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali minimal, atau komplit seperti kalau kita baca sholawat di dalam kursi at-tahiyat atau tasyahud. Kalau dia di TV itu rata-rata langsung Allahumma rabbana hadina wa ta'amah. Nah, dulu kita melihat TV di ADTV itu biasanya diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, baru Allahumma rabbana hadina wa ta'amah. Juga saya juga bisa tidak salah, rata-rata kita langsung baca langsung Allahumma rabbana hadina wa ta'amah. Terus betul apa? Ya dah. Baca sholawat terlebih dahulu. Nah, ketika membaca muadzin itu mengucapkan apa yang diucapkan itu, ya perintahnya adalah kita untuk mengikutinya. Memang di hadis yang lain itu bahwa dikala muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah ataupun pada saat hayya 'alal falah, maka kita yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, maka keumumannya itu menirukan ucapan muadzin, dikecualikan ya, menirukan ucapan muadzin dikecualikan pas ketika baca hayya 'alas shalah, bacanya tadi mendengar la haula wala quwwata illa billah atau illa billahil aliyyil azim. Kalau subuh misalnya, as-salatu khairum minan naum. Nah, kalau dicari, memang dulu kita dapat ilmunya itu ya baca sodaka, benar apa yang dia ucapkan. Maka terus bagaimana, ya ditirukan saja ya apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, itu Bapak kalau subuh itu ada lafaz itu, mendengar itu apa yang dibaca? Orang main di rumah Selama ini sedang as-salatu khairum minan naum. Apa? selama ini baca sodaka itu. Ya. Maka kalau dalam hadis ini ya ditirukan saja. Ditirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ini bersolawat juga bagian dari bentuk rasa cinta kita. Memang solawat itu artinya bisa berarti doa. Ya, solawat itu artinya bisa berarti doa. Bisa berarti istighfar, mohon ampun, memohonkan ampun. Yang ketiga bisa berarti rahmat atau rahmat. Ya. Kalau di dalam surah Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah, sungguhnya Allah, para malaikat itu bersolawat
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat pada beliau untuk bentuk apa penghormatan atas beliau. Nah, kalau sholawatnya Gusti Allah pada Nabi itu nggak mungkin itu mendoakan, memohonkan ampun. Itu berarti apa artinya? Rahmat, bentuk kasih sayang Allah pada beliau. Kalau malaikat apa? Ya, malaikat itu sebagai bentuk penghormatan dan juga permohonan doa. Demikian pula kita, ya, itu sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dan juga doa. Jadi Nabi itu sudah diberikan jaminan dengan keridhaan Allah. Sebenarnya kalau kita mendoakan itu bukan kadang-kadang ada yang menyebut tapi orang yang berdina itu lagi kalau nabimu nabi di diri lu selamat gitu. Maknanya kan ya. Jadi bentuknya itu sholawat itu seperti itu ya. Maka ketika kita mendengar nabi itu disebut, ya kemudian kita langsung mendoakan beliau, misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mau membaca itu dikatakan sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Padahal ketika kita bersolawat satu kali itu, maka balasnya 10 kali. Nah, maka besar sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada beliau. Maka ketika kita sholat dalam posisi tasyahud itu, nama beliau disebut. Kalau nggak disebut, dia nggak sampai sholatnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Nah, maka saking hati-hatinya kaitannya dengan ibadah makhluk itu, ketika baca sholawat pakai ucapan Sayyidina, ini hati-hatinya loh. Memang Nabi itu gak pernah ngajarkan itu. Kalau dalam sholat kan ibadah makhluk, ibadah makhluk itu berlaku kaidah sufi itu, kalau itu ibadah makhluk semuanya haram, tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, kalau di luar sholat oke, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dalam sholat, saking hati-hatinya itu. Supaya ya wis, kalau ibadah makhluk itu kayak apa? Akidah itu hitam putih, ya. Warna abu-abu. Padahal abu-abu itu terbentuk warna abu-abu mesti campuran dari beberapa orang. Gitu. Tapi kalau hitam putih ya udah belajar. Ya, seperti itu. Nah, ini hati-hati. Maka di dalam hadis ini memberi pesan kepada kita besarnya pahala ya, bersolawat pada Nabi. Tergantung kita, kan suatu macam-macam ya. Jadi ketika sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sallallahu Alaihi ya. Atau ya, kita baca sholawat yang panjang dalam sholat seperti dalam sholat kita. Monggo diminum dulu, lupa. Ya.
Dan Nabi juga ingatkan kepada kita, faman sa'alallaha idal wasilah halat lahu syafa'ah. Nah, di antara untuk membahas syafaat itu pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di hari akhir. Salah satunya adalah dengan kita ini bersolawat pada beliau. Jadi maka tadi tidak boleh ya, kan mungkin pelan. Kalau di sebelah kita dengan betul lama itu kalau baca sholawat itu kenceng banget. Materi ini alon. Kesannya kayak orang kumuh gitu. Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi bahkan itu sampai. Nah itu bedanya. Kadang tapi dibaca, tapi jangan kemudian tidak. Maka orang yang bakhil itu, yang beli itu adalah orang yang mungkin nggak mau kemudian ketika disebut nama Nabi itu dia tidak membaca sholawat atas. Maka salah satu bentuk kecintaan di samping tiba pada beliau mengikuti apa yang disampaikan beliau, baik itu ucapan apa qaul beliau maupun dalam bentuk fi'liyah amaliyah beliau maupun takrir beliau. Jadi kebenaran itu maka kita ikuti sunnah, itu bagian daripada bentuk qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika kamu cinta kepada Allah ya, maka juga harus mencintai Rasul. Nah kemudian ada hadis lain yang menyebutkan idza sami'tum nida faqulu kama yaqulu muadzin. Ya, mutafaqun. Apabila kamu itu mendengar adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Idza sami'tum nida faqulu kama yaqulu muadzin. Jadi ditirukan aja. Ya, pengecualiannya tadi ya ketika lafaz. Maka di dalam mengucapkan lafaz adzan tadi, tapi di sini belum ya, jarang. Misalnya kalau suasana dingin atau hujan gitu ya, itu hayya 'alas shalah itu diganti ucapan apa? Shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Ada yang pernah mendengar adzan itu? Belum ya? Kalau dulu waktu di Kauman itu sering besar. Kalau hujan di jamak isya itu tetap ada, tetapi kata-katanya tadi ayat sholahnya diminta untuk sholatlah kamu di rumahmu, sholatlah kamu di tempat. Artinya memberi penandaan karena suasana pada waktu itu hujan. Nanti kadang orang juga mungkin masih memperdebatkan hujan ini kan saiki bisa diatasi nganggo mantrol, nganggo payung misalnya. Ya namanya rusak, hujan jalan bendina. Artinya hujan itu kalau tidak pakai payung, tidak pakai mantrol, dengan melaku itu teles. Ah, ya. Nek kalau mau titik-titik, hujan itu jamak gitu. Jadi kadang ngomong itu rusak. Rusak itu kemurahan yang diberikan. Tapi sekarang itu ya kalau dicontoh di Kauman itu dulu kan seng itu. Jadi umum suara itu kayak dari mobil itu ternyata keras. Ada masjid Sujai kocok rakumu terus dan deres. Imamnya dikandani ngerti di bawah bersek. Dia orang perempuan di zaman orang ngerti.
Saya pernah jadi imam itu yang sama itu, wah di zaman hujan kok. Oh. Karena kan tebel banget tuh apa kasarnya, jadi nggak bisa kalau nggak dikasih tahu. Nah yang bagus lagi imamnya itu beritahu bapak ibu, ini kan kita mau sholat maghrib nih, hujan. Nanti kalau sudah selesai salam, kok masih hujan nanti hujan. Nah sehingga nanti kalau ada iqomah untuk menandai dilaksanakan sholat isya kita sama, tapi jangan banyak-banyak itu sholat opo, lumayan itu lebih bagus. Jadi imamnya bijaksana. Itu saking hati-hatinya dulu saya masih ingat Allah Pak A.R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah yang sudah sangat lama itu periodenya, seperti Pak Anto ya 30 tahun itu. Itu ketika beliau jadi imam, menjadi khotib sholat Jumat, saya hadir di situ. Ya. Itu ketika beliau selesai khutbah mau jadi imam, menyampaikan pada jamaah, nanti yang saya baca kuliah sama kulhu itu kata. Karena apa nanti kalau saya baca saya yang panjang Sarbis Al-A'la sama Al-Ghosiyah, beliau nggak kuat berdiri. Pada waktu itu kan penyakit beliau itu kan vertigo, gonjang-ganjing kayak kata beliau. Nanti saya nggak kuat berdiri, maka nanti saya imamnya baca kuliah. Nanti jangan dikatakan mau wakil Muhammadiyah kok ya itu Pak A.R. hati-hatinya begitu. Jadi disampaikan paling bagus. Atau misalnya Bapak Ibu nanti sholatnya saya baca ayat surat ini. Nanti kalau ada ayat sajdah, Bapak Ibu tinggal ngikuti saya saja. Bisa gitu. Jadi sujud ya sujud belum rampung. Biasanya rukuk langsung sujud kan misalnya. Nah itu diberitahu lebih bagus. Tinggal jamaahnya nggak bingung. Kalau bingung belum sujud tuh, makmumnya yo. Nah malah gelisah. Itu jangan sampai. Itu bijaksananya imam itu. Karena kan kalau pagi ini kan kadang kalau salam langsung asrender gitu. Wah ini mungkin baru pentingan saja suwe-suwe banget. Itu juga bijaksana. Ya, jadi jangan panjang-panjang. Misalnya panjangnya biasanya ya jodoh kalau sholat maghrib. Ya meskipun juga apa sih. Sholat subuh kok maksudnya inna atau inna kalau dulu pada boleh. Ini nak kecepatan kan sakit jamakmu ini. Pokoknya sebuah daripada kematian kita hasil diwasa inna kalau nah itu kan panjang biasanya persiapannya ke subuh itu panjang. Merasakan betul ibu gitu. Apalagi yang tidak misalnya sebelum subuh sudah bangun ya itu lebih enteng. Tapi kalau kemudian letangi ini pas dan subur atau susu orang nang kamar mandi suwe kalau dulu saya di Kauman itu imamnya Kiai Haji Zamhari itu seorang hafid ya. Dulu itu kalau imam subuh panjang banget. Rumah saya ke masjid itu jalannya ya mungkin agak jauh ya, mungkin ya kan panjang itu. Komat itu mas baru bangun itu gak telat. Ya gak telat karena panjang banget bacanya gitu. Setiap kali itu kan seperti itu langsung. Nah, ini untuk apa? Biar kita semuanya itu mengetahui. Jadi saking hati-hatinya. Maka kalau Bapak Ibu itu juga melihat ya orang itu kadang-kadang sepele tapi kemudian itu bisa menjadi sesuatu banget. Yang kadang-kadang berkok mulu ya. Mungkin salah ucap nih kan. Itu kayak orang Rasulullah so ditintir orang sekarang ini ya. Itu macam-macam gitu. Ya. Pokoknya nganggo teknologi sekarang itu. Wah sudah kalau nggak hati-hati, mau orang ngerti ilmu ini, ojo langsung sudon, gitu kan bisa dilihat itu benar orang itu hati-hati. Nah dulu kan nggak bisa sekarang bisa, ya, hati-hati. Direkam itu, Gojek, kok bawa pistol misalnya, aneh nggak mungkin. Nah, misalnya gitu kan kurang sengaja.
Biasanya sikile dicupit diangkat. Mancing nang pancian kae yo jakete munggah. Wong loro diputus. Wah, berarti kan mosok bocah kok karo kok pistol berarti itu gas. Jadi kan banyak. Jadi tentang sikapnya apa gitu orang kemudian difoto atau diapa terus diupload hukum ini kok berlakunya pimpinan apa ini kira apa terus hati-hati. Sekarang itu kan gitu Pak. Ya maka tak pelihara diri itu ya soalnya upaya diri banyak orang itu melihat itu gitu ya, saya kira begitu pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita teruskan lagi, mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat. Amin. Artinya mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah dan Allah memberikan ampunan pada kita, melancarkan rezeki kita, sehat jasmani rohani kita, keluarga kita, keluarga yang tambah sakinah, mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang sakit, Allah segera sembuhkan. Yang punya masalah, Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ihdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabban nas anzil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yadurru illa shifauka. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran yang telah memberikan makanannya, memberikan minumannya, untuk memberikan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi di mana? Isi pagi ini. Enggak. Ya. Jangan lupa bawa pulang. Jangan lupa. Alhamdulillah.